hari serangan pertama itu Khamenei sedang bekerja. Jadi ada di kompleks kediamannya di utara Teheran. Nah, laporan lain menyebutkan berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi di bunker. Tidak seperti Netanyahu di hari pertama serangan langsung bersembunyi di bunker. Jadi berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Dia tidak pengecut seperti Netanyahu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bicara perang tahun lalu ketika 6 komandan senior militer Iran tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, terus juga Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami tewas, itu adalah bentuk dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancaranya bahwa Kementerian Intelijen Iran itu sudah disusupi oleh Mossad. Jadi ya saya mengira keberhasilan mengintip agenda Khamenei di hari pertama serangan, yaitu ya karena Mossad atau informasi intelijen yang akurat menyatakan bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Khamenei ada di kompleks kediamannya, di ruang kerjanya. Baik, Pak Faisal, kita ketahui sendiri juga bahwa yang kontra dengan rezim saat ini di Iran adalah Reza Pahlavi yang saat ini berada di Amerika Serikat. Ini apakah akan ada gejolak lebih lanjut lagi dari pemimpin yang oposisi ini, dan diperkirakan akan seperti apa internal dari pemerintahan Iran terkait dengan berita meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei ini? Kalau dibandingkan misalkan Iran, Amerika, terus Israel dan Shah Reza Pahlavi, anak mendiang raja terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, bahwa rezim sekarang adalah rezim yang brutal terhadap rakyatnya. Ketika masa monarki pun juga sama. Itu ada polisi rahasia yang namanya Safak, yaitu mereka juga bertindak brutal. Di mana-mana penguasa itu selalu otoriter. Apalagi sistem monarki kita tahu, di mana raja adalah hukum, ya pasti juga otoriter semakin. Nah, yang jelas kematian ini kalau kita berkaca pada demo anti rezim bulan lalu, itu tidak akan berdampak besar terhadap soliditas rakyat Iran. Bahkan sejak kemarin sudah ribuan rakyat Iran, terutama di kota Mashhad, datang ke kuburan Imam Ali Ridho di kota Mashhad. Mereka seolah-olah minta berdoa lewat posisi Imam Ali Ridho sebagai seorang wali agar Iran bisa berjaya menghadapi gempuran Amerika maupun Israel. Saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar sudah teruji menghadapi keadaan darurat bertahun-tahun, perang 8 tahun, dikenai sanksi ekonomi maupun militer oleh Amerika sejak 1979, perang tahun lalu dengan Iran, dengan Israel dan Amerika, dan perang sekarang. Ini malah menunjukkan dengan berhasil, kalau perang tahun lalu 12 hari meluluh lantakan ibu kota Tel Aviv dengan Haifa, kota pelabuhan di Israel, dan sekarang Iran membuktikan walaupun mereka sudah dikenai sanksi ekonomi terus militer oleh Amerika dengan Uni Eropa, mereka tetap berhasil mengembangkan persenjataan, sistem pertahanan negaranya, sehingga tidak mudah bagi Amerika ataupun Israel untuk mengganti rezim mullah di Iran. Baik, Pak Faisal, kita ketahui ini bisa dibilang bahwa kematian dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini begitu cepat terjadi. Pak Faisal, ini apakah hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pertahanan Iran, terutama dalam melindungi pemimpin tertinggi Iran ini Ayatollah Ali Khamenei, sehingga Israel dan juga Amerika Serikat ini bisa begitu cepat melakukan atau mencapai tujuannya untuk menghabisi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Pak Faisal? Ya, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah saya juga heran kenapa di situasi darurat dan juga Amerika dengan Israel sudah menyatakan sekitar sebulan sebelumnya Pentagon sudah mengusulkan kepada Trump untuk membunuh Khamenei dan Mujtaba. Mujtaba itu adalah putra Khamenei yang digadang-gadang akan menjadi penggantinya Khamenei kalau sudah wafat. Nah, itu saya heran kenapa di hari itu, kalau menurut dari Iran, dari Garda Revolusi, terus Dewan Tertinggi Iran, dan kantor Khamenei, bahwa di hari serangan pertama itu Khamenei sedang bekerja. Jadi ada di kompleks kediamannya di utara Teheran.
Nah, laporan lain menyebutkan berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi di bunker. Tidak seperti Netanyahu di hari pertama serangan langsung bersembunyi di bunker. Jadi berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Dia tidak pengecut seperti Netanyahu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bicara perang tahun lalu ketika 6 komandan senior militer Iran tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, terus juga Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami tewas, itu adalah bentuk dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancaranya bahwa Kementerian Intelijen Iran itu sudah disusupi oleh Mossad. Jadi ya saya mengira keberhasilan mengintip agenda Khamenei di hari pertama serangan, yaitu ya karena Mossad atau informasi intelijen yang akurat menyatakan bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Khamenei ada di kompleks kediamannya, di ruang kerjanya. Seperti itu. Baik.